Alhamdulillahirabbil wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kesehatan ya dan kesempatan untuk bisa merasakan kehidupan pada hari ini. Semoga apa yang Allah karuniakan kepada kita bisa kita maknai dan kemudian menjadi jalan ketaatan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau masih sempat mengucapkan gitu deh, ummati ummati ummati, yang sangat Rasulullah khawatirkan, yang sangat Rasulullah cintai adalah kita. Meskipun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, namun Rasulullah sudah merindukan kita, sudah mencintai kita, sudah sangat mengkhawatirkan kondisi kita di akhir zaman begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak membersamai Rasulullah di dalam surganya Allah, yang dalam kehidupan kita sehari-hari kita mampu meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak pun kita akan dikumpulkan bersama beliau dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhwati billah, jadi hari ini kita membahas tentang kasus penistaan agama ya, yang ini juga kondisinya terus berulang, dan sedikit judulnya itu ditambahi fakta bahwa demokrasi hanyalah ilusi. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kasus penghinaan terhadap agama ya, ini kita fokuskan ke agama Islam lah ya, sangat banyak sekali terjadi. Yang kemarin sempat viral itu kasus pelecehan terhadap Islam yang dilakukan oleh seorang YouTuber ya, MKC. Lalu dari beberapa hari yang lalu juga ada, kalau kita lihat di Twitter, lagi hangatnya dari akun Simuk M gitu ya, yang juga mengatakan penistaan terhadap syariat Islam ya, terhadap Rasulullah SAW. Dan ini berulang gitu. Kalau MKC mengatakan ya, kitab kuning itu sumber dari ajaran radikalisme lah, dia bilang gitu ya. Kemudian Rasulullah itu berteman dengan jin dan dikelilingi oleh jin katanya. Nah, kalau di akun Simuk M itu dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi ya seorang wanita, yang wanita itu bekerja sebelumnya gitu, kemudian pergi ke goa, lalu kemudian setelah mendapatkan sesuatu dari sana, maka keluarlah aturannya, ajarannya tentang khilafah dan tidak boleh perempuan untuk bekerja, katanya begitu. Tapi tujuannya semuanya adalah untuk pelecehan, penghinaan terhadap Islam dan syariatnya gitu ya, kepada Rasulullah SAW yang sangat kita muliakan. Nah, ini menjadi sorotan bagi kita gitu, terutama generasi muda. Kenapa? Karena kita sering sekali gitu ya, kalau dilihat dengan kondisi banyaknya pelecehan terhadap Islam, ini bukan yang pertama kali dan bukan hanya di tahun ini. Di tahun 2020 saja, 2019 saja itu kemarin banyak kasus pelecehan terhadap Islam dan syariatnya, sampai lebih dari 20 kasus begitu ya, dan itu tidak digubris bahkan gitu ya, hanya sekedar ya sudah lewat saja begitu saja. Nah, ini berulang lagi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini ya, tidak bisa kita pandang sebelah mata, namun haruslah kita berada di posisi yang menunjukkan sikap gitu ya, sikap bahwa kita marah dengan apa yang mereka lakukan gitu ya, dan seharusnya ada tindakan tegas dari yang memiliki kekuasaan, kan begitu. Nah, terkait dengan kasus yang terakhir ya, yang dilakukan oleh YouTuber MKC itu, jadi Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mendesak kepolisian untuk menindak tegas ya, karena konten tersebut berisi ujaran kebencian, menghina simbol agama, serta bisa merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia begitu. Nah, kalau kita lihat kan kaum muslimin tidak sedemikian kok di sisi lain gitu ya, akan muncul pertanyaan begini, kenapa ya sebegitu bencinya mereka dengan syariat Islam, kan begitu. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata kan ada unsur kesengajaan, kan begitu ya, ada unsur kesengajaan untuk menyampaikan hal sedemikian. Maka kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Anwar Abbas tadi, ternyata sekarang memang berdasarkan statement ya yang disampaikan oleh Mabes Polri, untuk MKC saat ini telah ditangkap gitu ya, dan kasusnya telah naik ke tahap penyidikan, dan MKC telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penistaan agama. Nah, kalau kita telisik ya, ini sebelum kita bicara tentang demokrasinya dulu, kita bicara tentang penistaan yang dilakukan oleh manusia ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa lebih suci daripada Al-Quran, lebih suci daripada Allah, lebih suci daripada Rasulullah SAW. Nah, ini kita perlu telisik bagaimana sebenarnya Islam memandang ini semua begitu ya. Nah, ternyata penistaan terhadap ajaran Islam itu merupakan bentuk kekufuran yang paling tercela. Jadi bahasannya kekufuran gitu.
Kak, jangan keras-keras lah gitu ya. Ya memang bahasanya kekufuran gitu ya, kekufuran kalau kita lihat bagaimana ulama mendefinisikannya. Nah, menurut salah satu seorang pemikir ya di Indonesia yang mengatakan bahwa pelecehan atau al-istihza terhadap ajaran Islam itu sudah sangat sering sekali dan berulang, bahkan beragam bentuk dan ekspresinya gitu ya. Ada yang kemarin lah yang mau nyobek-nyobek Al-Quran gitu yang di Medan, kemudian di wilayah-wilayah lain juga ada begitu. Nah, itu jadi makin beragam ekspresi dan bentuknya begitu ya. Namun yang perlu untuk kita ingat adalah di dalam kitab As-Sulam At-Taufiq ya, pelecehan atau penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siarnya gitu ya, dan ajaran Islam itu bisa menyebabkan pelakunya murtad, bisa menyebabkan pelakunya murtad meskipun dia tidak menzahirkan saya keluar dari Islam begitu. Kalau secara hukum syara'nya bisa menyebabkan dia keluar dari Islam begitu ya. Nah, maka dinukil lagi ya dari Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Mirqat ya, Su'ud At-Tasdiq fi Syarah As-Sulam At-Taufiq. Nah, riddah ya atau murtad itu merupakan bentuk kekufuran paling tercela kalau di dalam Islam. Jadi semua tindakan yang paling Allah benci itu adalah kekufuran murtad tadi gitu ya. Nah, maka ini disamakan gitu ya, disetarakan dengan aktivitas orang yang melakukan penistaan, penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya beserta Al-Quran. Nah, maka kalau kita lihat ya, al-istihza secara bahasa berarti kan asyukriyah ya, ejekan atau cemoohan atau menyatakan kurang, tanakus gitu ya. Dan ini kalau kita lihat lagi di dalam kitab yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa asyukriyah atau cemoohan tadi itu diartikan adalah merendahkan atau meremehkan atau menyoroti aib dan kekurangan. Nah, ini kita mau melihat nih, kok kita tiba-tiba ngomongin MKC itu menghinakan gitu ya, tapi kita bisa menunjukkan nanti ya di mana letaknya sebenarnya mereka menampakkan hal itu dan sehingga disetarakan dengan aktivitas riddah atau murtad. Jadi Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah telah menjelaskan batasan tindakan orang yang menghujat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kata-kata yang bertujuan untuk meremehkan dan merendahkan martabat Rasulullah sebagaimana dipahami kebanyakan orang. Nah, terlepas apakah nanti ada perbedaan akidah dengan mereka, termasuk dengan melaknat dan menjelek-jelekan Rasulullah, maka ini termasuk dalam aktivitas asyukhriyah tadi. Jadi dibatasi sampai oleh Imam Ibnu Taimiyah itu ya sampai ke kategori perkataan saja gitu ya. Tapi kalau batasannya sudah masuk ke dalam kategori yang menghujat Rasulullah SAW yang nanti bentuk kalimatnya adalah meremehkan, merendahkan dan yang sejenisnya gitu, itu termasuk dalam kategori syukhriyah tadi gitu. Nah, maka penistaan agama gitu ya bisa dimaknai penghinaan dan cemoohan kepada Allah dan Rasulnya atau ejekan terhadap Rasulullah gitu ya, atau penghinaan dan ejekan terhadap agama Islam, dan bisa juga dimaknai dengan menampakkan akidah ya, menampakkan setiap akidah atau keyakinan, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan tikaman kepada ajaran Islam dan meremehkan atau melecehkan Allah dan Rasulnya begitu. Jadi bagi orang Islam ya hukum menghina Rasulullah kan jelas haram sebenarnya gitu ya, hukum menghina Allah ya jelas haram gitu, hukum menghina Al-Quran ya jelas haram. Karena kenapa? Kesemuanya merupakan sesuatu hal yang harus dimuliakan gitu ya, dan memang ada syariatnya. Nah, tadi para ulama sudah memberikan batasan kalau ada saja gitu ya yang dia berniat dengan kalimatnya untuk meremehkan gitu ya, untuk menunjukkan kelemahan, untuk menunjukkan melecehkan lah begitu ya dia, maka itu jatuhnya memang syukriyah tadi, mencemooh gitu. Nah, kalau sudah mencemooh aktivitasnya ya, kata para ulama tadi, mencemooh itu ya kalau dia sengaja melakukan hal itu dengan berniat untuk menghinakan, maka jatuhnya aktivitasnya adalah riddah atau murtad dari Islam gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi dari pendapat para ulama ya, ini pelakunya bakalan dinyatakan kufar gitu ya, kafir gitu. Nah, dan kalau kita lihat dari hukumannya ya, hukumannya adalah hukuman mati kalau di dalam Islam dengan menyengaja hal tadi. Jadi Qadi ya, Iyad ya, ini menuturkan bahwa ini telah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama dan para imam ahli fatwa gitu ya, mulai dari generasi sahabat dan seterusnya. Dan Imam Munzir menyatakan bahwa mayoritas ahli ilmu sepakat tentang sanksi bagi orang yang menghina Rasulullah SAW adalah hukuman mati gitu. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Al-Laits, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rohawi, dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita lihat ini semuanya jatuhnya adalah hukuman yang sama gitu ya. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa kalau ada yang menghina Rasulullah SAW,
Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, kemudian syariat Islam gitu ya, maka jatuhnya adalah kufar dan hukumannya adalah hukuman mati. Nah, maka kalau kita lihat kenapa ya ini senantiasa terjadi begitu ya, Dek ya. Nyatanya sebenarnya kaum muslimin ini kan banyak gitu, dan agamanya kan bahkan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu memang tidak boleh mengolok-olok gitu ya Tuhan-Tuhan mereka, bahkan seperti itu kan disampaikan di dalam Al-Quran gitu. Jadi ajaran Islam sendiri telah mengajak manusia tuh untuk berpikir gitu ya. Kalaupun misalnya ada yang menyembah berhala ya, paganisme dan yang lainnya ya, ajaran Islam di dalam Al-Quran itu menyuruh untuk berpikir gitu ya, bukan mengolok-olok, bukan merendahkan dalam artian yang menghina gitu ya, tetapi yang mengajak berpikir apakah layak itu untuk disembah atau tidak. Jadi bukan dengan kategori yang sekarang yang dilakukan oleh mereka yang membenci Islam gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang lain juga Allah mengatakan ya, kurang lebih kontennya itu adalah jika kalian gitu ya mengolok-olok Tuhan mereka, maka mereka nanti akan lebih lagi. Maka kan Allah memang tidak memperbolehkan hal itu gitu loh. Namun dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya banyak yang menyuruh manusia untuk berpikir apakah mungkin mereka menyembah sesuatu hal yang tidak layak untuk disembahkan begitu ya. Misalnya saja di dalam ayat Al-Quran itu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, nah Rasulullah menyampaikan gitu ya ayat yang ada dalam Al-Quran itu yang bunyinya apakah mungkin kalian menyembah sesuatu hal yang untuk mengusir lalat dari hidungnya pun dia tidak sanggup gitu. Jadi ini kan mengajak manusia berpikir, mungkinkah berhala itu akan disembah gitu ya. Ini bukan untuk dihina, bukan diolok-olok gitu ya, tetapi memang diajak berpikir manusianya gitu. Itu luar biasanya ajaran Islam gitu. Maka ketika ada yang di luar Islam kemudian merendahkan syariat Islam, sebenarnya kalau kakak secara pribadi mengatakannya begini, itu menunjukkan kelemahannya gitu ya, dan tidak ada kalimat yang bisa dia utarakan untuk merendahkan syariat Islam, sehingga dengan kalimat hinaan tadi yang sejatinya itu banyak kebohongan di dalam yang dia sampaikan begitu. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana ya di masa dahulu, berarti nggak ada dong yang berani untuk menghinakan ajaran Islam ya. Kalaupun ada akan takut gitu ya, karena Islam itu memang diterapkan skala negara gitu, sehingga memang jelas hukumnya gitu ya, bahwa tidak akan ada yang berani untuk menghinakan syariat Islam. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana dulu ya di masa Khilafah Utsmaniyah yang sanggup menghentikan rencana pementasan drama karya Voltaire yang akan menistakan kemuliaan Rasulullah SAW, dan ini dilakukan di Inggris. Bayangkan kerajaan kekhilafahan Utsmaniyah itu kan di Turki ya, dan itu ibu kotanya gitu, dan daulah itu kan masih 2/3 belahan dunia dulunya luasnya. Nah, pada saat itu Inggris ingin merayakan ya ada sebuah karya pementasan drama, dan tujuannya adalah untuk menghinakan Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid pada waktu itu? Langsung Sultan Abdul Hamid mengultimatum kerajaan Inggris yang bersikukuh jika tetap mengizinkan pementasan drama yang murahan itu gitu ya. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Dia mengatakan, kalau begitu saya akan mengeluarkan perintah kepada umat Islam dengan mengatakan bahwa Inggris sedang menyerang dan menghina Rasul kita. Saya akan mengobarkan jihad akbar, kata beliau. Dan kerajaan Inggris pun pada waktu itu ketakutan, sehingga pementasan karya drama di Voltaire itu dibatalkan gitu ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sejatinya ya umat Islam, kalaupun mereka marah gitu ya, kita pun marah dengan kondisi dihinakannya Allah dan Rasulnya, kemudian syariat Islam itu tidak akan bisa berakhir gitu ya, tidak akan bisa berakhir selagi tidak ada pelindung. Dan pelindung itu junnah itu kalau di dalam Islam disebut dengan kekhilafahan gitu ya. Kenapa? Karena memang itulah yang menjadi tajul furud, mahkotanya kewajiban, di mana ketika daulahnya sudah tegak, maka seluruh kewajiban yang lain itu akan terjalankan gitu ya. Bagaimana syariat Islam yang begitu mulia, yang begitu akan memberikan rahmatan lil alamin, ya itu akan bisa terjalankan ketika daulahnya tadi ditegakkan begitu. Syariat Islam itu ditegakkan secara kafah, secara sempurna. Nah, maka bagaimana kita menyikapi gitu ya kondisi saat ini? Kakak mengutip ya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yuwana Rian Tresna yang merupakan seorang ulama hadis di Indonesia. Dia memaparkan bahwa siapapun yang menghina atau merendahkan Rasulullah SAW maka hukumnya adalah haram, dan sanksinya gitu ya secara umum adalah hukuman mati yang dalam perinciannya tadi telah ditetapkan oleh para qadhi di dalam Islam begitu ya. Tadilah yang sudah kita bahas di awal ya, ada dari Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal gitu ya. Tidak ada perbedaan bahwa hukuman yang menghina Allah dan Rasulnya beserta syariat Islam adalah hukuman mati.
Dan untuk itu gitu ya, sebagai seorang muslim ya kita wajib marah, tetapi untuk kondisi marah pun wajib terkontrol gitu ya. Bukan berarti kita marah langsung kita lempari orang, ya tidak. Itulah luar biasanya syariat Islam gitu ya, itulah luar biasanya syariat Islam. Jadi wajib marah tetapi tetap terkontrol. Karena kenapa? Rasulullah SAW itu merupakan simbol di dalam Islam gitu ya, yang sangat sangat dimuliakan. Mungkin kalau kalimat simbol itu kata simbol terlalu ini ya, terlalu baku ya, gitu ya, kurang tepat gitu. Tapi Rasulullah SAW itu adalah Rasul yang sangat kita muliakan gitu ya, Nabi Muhammad gitu ya. Tidak ada yang berhak untuk menghinakan beliau gitu. Maka meskipun ya dikatakan ya Rasulullah ini sering disampaikan ke kita, kan Rasulullah itu memaaf, kenapa kalian tidak memaafkan orang yang menghinakan Rasul? Bukankah di masa Rasulullah juga Rasul pernah memaafkan orang yang menghinakan beliau, kan begitu? Umar bin Khattab pernah menghinakan Rasulullah, tapi Rasulullah memaafkan beliau, macam-macam gitu ya. Nah ini perlu untuk kita luruskan gitu ya. Rasulullah memang pernah memaafkan orang yang menghinakan beliau, tetapi itu adalah hak Rasulullah sebagai pihak yang dihina, dan itu adalah hak prerogatifnya Rasul gitu. Ibaratnya begini, Una datang ke Anida nih ya, Una nih begini kan, ya udah kan itu terserah Una, kan kakak langsung ke Una kan, Una mau memaafkan kakak atau tidak. Nah itu kan hak prerogatifnya Una gitu ya pada masa itu gitu kan. Nah namun kalau kita melihat ya apa yang terjadi kemudian, seolah-olah saat ini kita menjadi wakilnya Rasulullah untuk memaafkan apa yang mereka lakukan, itu berarti kan keliru gitu. Nah kenapa? Jika kita mau meniru perilaku Nabi yang memaafkan, maka seharusnya ya yang dilakukan adalah memaafkan saat kita yang dihina gitu, kayak tadi Una dengan kakak gitu ya. Nah maka itu yang benar gitu. Kalau memang saya tidak nih langsung nih, ya udah saya maafkan gitu kan, ya itu karena kita yang dihinakan gitu. Namun ketika Rasulullah tidak ada, jangan kita seolah menjadi wakilnya Rasul yang memaafkan penghinanya, kan begitu. Maka kita lihat bagaimana sikapnya para sahabat dulunya, para tabiin, tabiut tabiin gitu ya. Ada sahabat dari para sahabat, kemudian tabiin, tabiut tabiin, secara ijma sahabat, maka hukumnya adalah mati bagi penghina Rasulullah SAW. Dan para sahabat tidak berbeda pendapat dengan hal itu. Ya itu yang kita lihat sampai ke masa kekhilafahan Turki Utsmani dulunya. Kalaulah memang mau dimaafkan, kenapa Sultan Abdul Hamidnya tidak memaafkan saja gitu ya? Namun memang menunjukkan sikap yang luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah ajaran Islam. Kemuliaan Allah dan Rasulnya gitu ya adalah mutlak, dan tidak boleh ada yang berani untuk menghinakannya begitu. Nah maka selain itu gitu ya, kita sebenarnya kan tidak perlu ya, ini kadang yang konten-konten ingin menghinakan Allah dan Rasulnya kemudian syariat Islam ini kan memang lagi pansos ya, ingin dikenali gitu ya, biar terkenal, kemudian nanti dikasih apa gitu ya. Nah maka kita sebagai seorang muslim ya, kalau mau bijak bersikap, lebih baik kita share yang lain saja, tidak usah itu gitu ya. Bahkan meskipun nanti kalau kita share kontennya terus nanti kita buat ini haram hukumnya gitu ya, ada kalimat begitu terus kita sebarkan, itu tetap saja nanti akan menyampaikan apa yang mereka yang sudah dia buat gitu kan. Maka yang harus kita lakukan adalah meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat. Nah maka ketika ada yang menghina Nabi, para sahabat begitu sulit dan tidak mau menirukan perkataan orang yang menghina tadi, karena itu sama dengan mempublikasikan dan rela Nabi kita yang mulia gitu diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang yang jahil. Maka kita harus memuliakan Rasulullah SAW. Artinya kalau yang disampaikan oleh Ustadz Yona Rian Trisna ini, sebaiknya ya kita kalaupun melihat itu ya sudah kita buat tulisan gitu ya, yang memang menunjukkan bahwa apa seharusnya sikap kita terhadap konten-konten yang sedemikian, tanpa harus mempublikasikan dan menyebarluaskan apa yang dia sampaikan gitu, sehingga biarlah dia berhenti sendiri gitu kan. Namun di sisi lain memang kita butuh ada negara gitu ya, negara yang memang tampil untuk menerapkan syariat dan kemudian tampil untuk melindungi gitu ya, sebagai junnah, sebagai perisai atas umat, sebagai yang menjaga kemuliaan syariat Islam itu sendiri. Karena tanpa junnah itu tidak akan bisa, bahkan akan senantiasa berulang gitu. Bahkan ini udah berpuluh tahun lamanya yang mereka lakukan. Ini baru kita bicara di Indonesia, belum lagi kalau kita bicara di luar negeri begitu ya, dengan Charlie Hebdo dan yang lainnya. Mungkin itu dulu deh, nanti kita bahas tentang bagaimana fakta demokrasi yang sebenarnya ini akan menjadi ilusi gitu ya. Oke Kak, mungkin boleh dilanjutkan kembali tentang materi kita di siang hari ini. Iya deh, jadi kita fokus sekarang ke pembahasan demokrasinya ya. Apakah memang demokrasi itu sistem ilusi gitu ya, sistem hayalan yang akan menghantarkan manusia kepada derajat yang tinggi kan begitu. Nah jadi kalau kita lihat dari tadi kasus penistaan agama Islam gitu ya,
Islam memberikan hukum yang sangat tegas gitu ya, dan memang hukum itu hanya bisa dijalankan kalau negaranya memang menerapkan syariat, dan itu harus diterapkan secara kafah gitu ya, secara sempurna. Nah, kalau tidak ya bakalan terjadi lagi bolak-balik lagi gitu, akan senantiasa ada kasus-kasus baru, dan itu merupakan ya hal yang wajar ketika memang negara tersebut menerapkan asas sekulerisme gitu ya, memisahkan agama dari kehidupan. Maka kalau kita lihat ya beberapa kasus yang memang menunjukkan ya penghinaan terhadap syariat Islam, misalnya kayak kemarin itu oleh Doni Irawan Malai ya di jalanan Medan, yang dia membuang lembaran Al-Quran, kemudian adanya penghinaan terhadap perempuan bercadar ya di akun Facebook, kemudian ada pelemparan Al-Quran di Makassar, dan masih banyak lagi. Ini kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri gitu ya, ada waktu itu di Inggris ya, di sekolah West Yorkshire ya, sekolah itu didemo oleh orang tua murid selama 2 hari berturut-turut. Kenapa? Karena di sekolah itu ditunjukkan ya, ada guru yang menunjukkan gambar satirnya Rasulullah SAW gitu loh. Jadi diambil dari majalah Prancis ya, majalah Charlie Hebdo, yang memang itu sangat kontroversial gitu ya, karena mereka memang sering buat juga karikatur tentang Rasulullah SAW gitu ya. Jadi membuat Islamofobia, membuat ketersinggungan dan menyakiti hati kaum muslimin itu berulang kali terjadi. Nah, kalau kita lihat lagi di wilayah Siprus ya, ada pengerusakan masjid, mereka juga di Yunani kan, kemudian ada di wilayah di wilayah India gitu. Nah, di sana sampai ya ada kondisinya menginginkan agar volume tinggi azan itu dihilangkan gitu, karena menurut mereka di wilayah di wilayah Sukla di India. Nah, mereka mengatakan bahwa suara azan itu mengganggu pendidikan yang ada di sekitar sana, mengganggu orang yang sedang melakukan meditasi, melakukan yoga gitu ya. Nah, kemudian juga menjadi polusi suara gitu, karena sehari itu 5 kali terdengar gitu ya. Nah, ini menjadi mereka katakan ini mengganggu anak-anak yang sedang belajar dan yang lainnya. Coba kan kalau kita lihat ya, tidak sampai seperti itu, tapi dibuat mengerikan gitu ya, dibuat memang ya itu kan menunjukkan apa, ajaran Islam tuh hina gitu loh ya. Nah, itu yang mau kita ambil dari sini apa, ternyata bukan hanya di dalam negeri adanya penghinaan terhadap syariat Islam, ternyata di luar negeri juga banyak gitu, dan ini akan terus terulang. Kenapa? Karena kondisinya memang ada yang memfasilitasi, ada sistem yang membenarkan ini semua gitu. Maka sungguh sangat menyedihkan gitu ya, penistaan dan penodaan terhadap Rasulullah SAW, kemudian ajaran-ajaran Islam yang terus dan terus berulang. Bahkan sampai saat ini kaum muslimin gitu ya, rumah ibadahnya banyak yang diganggu, banyak yang dilecehkan gitu, dan hal ini tidak terjadi di dalam negeri kita saja, tetapi di berbagai negeri-negeri yang lain yang itu kondisinya adalah baik mayoritas muslim maupun minoritas muslim. Nah, maka berulangnya kasus penodaan ini membuktikan bahwa negara sebenarnya telah gagal dalam menjamin serta melindungi agama dan penganutnya. Ya, kalau memang terjaga kan nggak mungkin itu terjadi gitu ya. Berarti kan ada kegagalan di sini. Maka undang-undang buatan manusia ternyata tidak efektif untuk menghentikan semua itu. Bahkan ditambah lagi dengan penegakan hukum yang seringkali tidak memenuhi rasa keadilan gitu ya. Malah ini membuat orang-orang yang menghinakan syariat Islam tadi tidak jerah ya untuk menistakan agama, dan justru malah menambah daftar baru ya dalam nama-nama penista agama gitu. Maka kalau kita lihat ya, di negeri yang menganut sistem demokrasi kapitalis, termasuk sebenarnya di negeri kita, maka atas nama HAM gitu ya, seseorang itu bebas untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Ini yang perlu untuk kita garis bawahi. Atas nama HAM, setiap orang berhak dan bebas untuk menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada yang terganggu gitu ya. Ini maka dianggap sah-sah saja. Termasuk dalam kasus ini, jika kaum muslimin gitu ya, dimanapun, ketika mereka diam saja terhadap pelecehan Islam dan pelecehan terhadap Rasulullah SAW, maka mereka akan merasa aman. Toh kan tidak ada yang merasa terganggu, toh tidak ada yang merasa keberatan, kan begitu. Maka wajar gitu ya. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi kapitalis yang menjadikan manfaat itu sebagai asas dalam kehidupan dan dalam implementasinya ya, sistem demokrasi kapitalislah yang melahirkan liberalisme atau kebebasan. Jadi kalau kita bilang begini, kok mereka tuh bebas banget ya bilang ajaran Islam A, B, C, D, atau misalnya mereka suka-sukanya aja menghinakan, ya kapitalisme yang terlahir dari akidah sekuler gitu yang memisahkan agama dan kehidupan yang membenarkan akan hal itu. Kan ada
ada HAM gitu ya. Apalagi kalau kita belajar di sekolah ya deh ya, HAM gitu, kemudian demokrasi itu sangat diagung-agungkan gitu, dan yang melakukan penistaan tadi pun akan mengatakan ya itu kan hak saya, kebebasan berpendapat gitu. Nah sama juga ini kalau kita teringat dengan asas kebebasan berpendapat ya, dulu waktu Charlie Hebdo awal-awalnya menarik perhatian kaum muslimin dengan karikatur Nabi yang mereka buat, waktu itu masih Presiden Obama, presidennya Amerika. Dan waktu itu kaum muslimin meminta agar Obama menindak tegas. Nah, kurang lebih gitu ya, statement dari Gedung Putih itu apa? Itu kan kebebasan berpendapat. Itu seni. Jadi tidak bisa diganggu gugat gitu. Maka kalau kita lihat ya, demokrasi itu tidak akan pernah berpihak kepada Islam gitu. HAM itu tidak akan pernah berpihak kepada Islam, justru akan menjadi senjata yang nantinya akan bisa menikam gitu ya, menikam kaum muslimin. Nah, maka kita balik lagi, ternyata asas sekulerisme melahirkan liberalisme. Liberalisme itu apa? Kebebasan, paham kebebasan. Liberalisme dalam sistem demokrasi kapitalis mengajarkan 4 kebebasan yang sangat destruktif gitu ya. Itu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkepemilikan, dan kebebasan berperilaku. Pasti kita mahasiswa hafalin ya, keempat kebebasan dalam demokrasi gitu ya. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berkepemilikan, kebebasan berperilaku. Dan 4 kebebasan inilah yang saat ini mencengkram kuat di negeri-negeri seluruh dunia gitu, termasuk di negeri-negeri Islam yang menjadi biang keladi munculnya berbagai macam pemikiran dan tingkah laku yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan kebebasan berpendapat inilah yang melahirkan orang-orang yang berani mengeluarkan pendapat-pendapat yang kemudian pendapat itu menyimpangkan ajaran Islam, kebenaran Islam, menghinakan dan menghujat ajaran Islam yang sudah pasti kebenarannya. Ya seperti mereka melakukan menghinakan ya, menyudutkan gitu ya atas kebenaran Al-Quran, kemaksuman Rasulullah SAW, bahkan mengobrak-abrik ajaran Islam. Ini yang mereka lakukan gitu, dan ini faktanya banyak. Maka mereka bebas melontarkan pemikiran dan pendapatnya sesuai dengan hawa nafsunya, tanpa berpikir apakah pemikiran atau pendapatnya itu benar atau tidak gitu. Ya tadi yang kakak sampaikan di awal ya, kondisinya banyak kebohongan yang mereka sampaikan itu yang semata-mata untuk menunjukkan apa? Mereka ingin menghinakan ajaran Islam gitu ya. Atau mereka tidak terpikir lagi apakah itu akan menyakitkan orang banyak atau tidak, atau memang itu tujuannya gitu ya, untuk menyakiti kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah, apakah pemikirannya itu sesat atau menyesatkan orang lain atau tidak, kemudian memberikan dampak buruk di tengah-tengah masyarakat atau tidak, itu tidak terpikir lagi. Kenapa? Yang penting kan HAM. Semua kan diatur atas nama HAM, diatur atas dasar kebebasan berpendapat gitu. Maka selama tidak mengganggu kebebasan orang lain, ya itu dianggap sah-sah saja gitu ya. Kalau istilahnya tuh kebebasan yang dipertanggungjawabkan kan begitu. Tapi standarnya apa ya? Kalau tidak ada yang merasa terganggu berarti benar dong gitu. Nah inilah yang sesungguhnya membahayakan umat Islam, yang lambat laun kemudian menjadi semakin mengikis dan mengaburkan pemahaman Islam yang benar di tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang kita khawatirkan begitu ya. Dan pada kondisinya ya kaum muslimin sendiri bisa ya pada akhirnya membuat mereka itu ya ragu dengan syariatnya gitu, apalagi yang memang tidak terbiasa dengan kajian-kajian Islam gitu, tidak terbiasa dengan sakofah keislaman gitu, tidak memahami akan hal itu, ya datang opini-opini negatif tadi, apalagi hinaan-hinaan itu, ya udahlah kita nggak usah ngurus orang lain gitu. Nah, itu juga statement yang sangat menyesatkan sebenarnya, karena kenapa kita tidak bisa mendiamkan apapun yang itu berkaitan dengan agama kita, karena kita meyakini ajaran Islam itu adalah ajaran yang paling benar gitu ya. Maka kondisinya kita akan membenarkan gitu dan kemudian membela kebenarannya gitu, yang memang sudah terbukti pasti kebenaran dari syariat Islam. Nah sebenarnya kalau kita mau bicara tentang kebebasan berpendapat, kebebasan bertingkah laku, kebebasan yang lainnya itu ya dia, kan demokrasi juga yang akhirnya membenarkan adanya Ahmadiyah. Kenapa? Kebebasan beragama gitu ya, adanya. Kalau kita mau jujur lagi, kenapa saat ini pesugihan-pesugihan itu juga masih banyak gitu ya? Padahal sudah modern lah masanya gitu. Tapi kenapa masih banyak pesugihannya? Ini kakak kaitkan sedikit ke pesugihan karena kemarin kan lumayan viral ya, ada kasus di daerah Goa kalau tidak salah ya, seorang ibu dan kakek neneknya yang mereka itu rame-rame mencongkel mata si anak gitu ya. Karena apa? Karena pesugihan. Nah kalau kita mau jujur, pesugihan itu kenapa sih dibenarkan? Dibenarkan berarti kan karena asas demokrasi, kebebasan beragama gitu ya, kebebasan berpendapat, kebebasan bertingkah laku gitu. Jadi apapun yang mau dia sembah, mau nyembah sesuatu hal yang benar atau yang tidak benar, ya tidak masalah dalam pandangan demokrasi. Yang penting semua diukur dari manfaat. Maka manusia itu tidak akan saling peduli apakah ajaran yang diemban oleh si A, si B, si C itu benar, nggak peduli. Yang penting semua tuh ya saya berteman dengan Anda ya manfaat, kita punya komunitas ya manfaat, hanya sebatas itu. Jadi tidak akan pernah menghasilkan kepada
eh, kemaslahatan yang sesungguhnya begitu ya. Maka kalau kita lihat ya, Islam itu punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Islam sebagai agama yang sempurna tidak akan membiarkan tersebarnya pemikiran yang bertentangan dengan Islam sebenarnya. Dan di dalam Islam gitu ya, dengan ada larangan seseorang untuk berpendapat selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum Islam, bahkan berkewajiban untuk mengoreksi penguasa ketika ia melihat adanya kebijakan khalifah atau penguasa lainnya yang menyimpang dari syariat Islam. Jadi bukan berarti begini, Islam itu berarti nggak bolehin kita ngomong dong. Ada batasnya, termasuk salah satunya itu amar ma'ruf nahi mungkar ke penguasa. Nah ini dibolehkan di dalam Islam. Ini masalahnya demokrasi beneran nggak sih bolehkan kita mengoreksi penguasa gitu ya? Pada Islam memang ada amar ma'ruf nahi mungkar kepada ke siapa? Kepada kepada pemangku kekuasaan gitu loh ya. Jadi ada muhasabah lil hukam di dalam Islam. Muhasabah terhadap penguasa itu menjadi sebuah kewajiban gitu. Nah, maka kalau kita lihat ya, Islam memandang bahwa akidah dan syariat Islam adalah perkara penting yang harus ada dan tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Negara adalah institusi yang bertugas mewujudkan pandangan ini, maka atas dasar itu negara tidak akan menoleransi pemikiran, pendapat, paham atau aliran atau sistem hukum yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam gitu ya. Dan negara juga tidak akan mentolerir ya perbuatan-perbuatan yang menyalahi akidah dan syariat Islam. Nah ini yang perlu untuk kita garis bawahi juga. Maka dalam kasus penistaan agama pun ya Islam telah dengan sangat jelas gitu ya memposisikan dan menanganinya. Maka kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW gitu ya, dalam sebuah kisah gitu ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam Al-Jami' As-Sahih dan beberapa kitab hadis lainnya, ada seorang budak yang sedang hamil. Kerjanya adalah selalu mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya karena merasa kesal dengan perlakuan perempuan tersebut, seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW yang buta gitu ya, dia lantas mengeksekusi si perempuan itu. Maka kemudian peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah dan sang pembunuh tidak dihukum kisos gitu. Kenapa? Karena memang itu masuk dalam kategori yang dibenarkan oleh Rasul. Jadi hukumannya memang kepada penghina Allah dan Rasulnya dan syariat Islam tak sama dengan apa yang digali oleh para ulama tadi adalah hukuman mati. Nah maka kalau kita lihat ya ada juga nih seorang pada waktu di masa Rasulullah juga ada seorang Yahudi wanita ya yang terus menerus ya menghina Nabi Muhammad SAW dan akhirnya ada seorang sahabat Nabi yang kemudian mengeksekusi si wanita itu. Kenapa? Karena memang begitu syariatnya gitu dan Rasulullah mendiamkan. Dan artinya apa? Kan dijelaskan gitu ya, namun tetap juga untuk dia hinakan, untuk dia buruk-burukkan dan yang lainnya. Maka Islam menunjukkan hukum yang sangat jelas, termasuk juga tadi di masa kekhilafahan Turki Utsmani gitu. Maka berdasarkan dua riwayat yang terakhir ini, para ulama sepenuhnya bersepakat bahwa hukuman mati bagi seorang muslim yang menghina dan mengejek Nabi Muhammad SAW gitu ya, hukumannya adalah hukuman mati. Bahkan ejekan dan hinaan terhadap Nabi SAW telah membuatnya murtad dari Islam dan dia memang layak untuk mendapatkan hukuman itu jadinya. Nah, maka kalau kita lihat ya dengan kondisi ini sebenarnya tadi ditopang oleh demokrasi ya, sistem demokrasi yang sekuler gitu ya, yang memisahkan agama dari kehidupan. Maka sudah sangat jelas kenapa hal ini senantiasa berulang, karena memang sistem yang menopangnya adalah sistem sekulerisme gitu ya, yang membenarkan adanya kebebasan berpendapat tadi sekalipun gitu ya, sekalipun itu menghinakan Rasulullah SAW dan yang lainnya, yang sejatinya itu adalah penuh dengan kebohongan apa yang mereka sampaikan. Nah, maka kita melihat gitu ya, umat membutuhkan pelindung, umat membutuhkan junnah, baik untuk menjamin kehidupan mereka maupun menjamin mereka dari serangan-serangan musuh Allah. Nah, umat membutuhkan pembelaan dan perlindungan negara dari para penista dan perusak agama. Dan dalam sistem Islam, negara berperan besar dalam melindungi umat dari segala keburukan dan terabainya hukum syara. Nah, aturan Allah dan Rasulnya begitu ya, sangat berbeda dengan sistem demokrasi kapitalis saat ini. Islam memposisikan kepala negara sebagai penanggung jawab bagi urusan rakyatnya dan ia sebagai perisai bagi umat yang akan menjaga dan melindungi rakyatnya, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya adalah imam atau khalifah itu adalah ra'in atau pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Maka kalau kita lihat dari sini gitu ya, di dalam Islam gitu ya, imam itu ya tidak bisa memisahkan diri dari problem umatnya gitu, problem masyarakatnya. Maka kondisinya
selain untuk menjaga dan menjamin keterbutuhan dari masyarakat akan kebutuhannya gitu ya, apakah kebutuhan sehari-hari dan yang lainnya, termasuk kalau kita bicara tentang kebutuhan, ada kebutuhan primer skala individu dan ada kebutuhan primer skala kelompok gitu ya, masyarakat, kesehatan, keamanan dan yang lainnya itu dijamin oleh khalifahnya tadi atau imamnya tadi sebagai ra'in, sebagai pengurus gitu ya. Namun di sisi lain juga ketika ada yang menghinakan, ketika ada yang menyudutkan syariat Islam tadi, maka khalifah itu juga harus berada di garda terdepan, menunjukkan pembelaannya, menunjukkan sikapnya gitu ya, bahwa ajaran Islam itu tidak bisa untuk dihinakan begitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk ya didudukkan di sana. Kalau dalam pandangan demokrasi kan pemimpin itu ya didudukkan di sana gitu ya untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh masyarakat kan begitu, kalau secara teorinya dibuat oleh masyarakat, dibuat oleh manusia untuk diterapkan oleh pemimpinnya gitu ya, dan dia digaji oleh masyarakatnya gitu. Jadi tergantung aturan yang dibuat. Kalau aturannya ada menyuruh untuk melakukan pembelaan terhadap syariat Islam, maka akan dia lakukan. Tapi kalau misalnya tidak ada aturan sedemikian, maka tidak akan ada dia lakukan. Jadi hal yang sangat wajar gitu ya, di dalam negara yang berasaskan demokrasi sekuler tidak akan pernah membela kaum muslimin dan bahkan membiarkan gitu ya adanya pelecehan, penghinaan, penistaan terhadap syariat Islam. Jadi kalau kita mau semua penistaan ini diselesaikan, semua penghinaan terhadap syariat Islam ini selesai gitu ya, bahkan tidak akan menimbulkan kalau kita tuh sering dibilang ya, ajaran Islam itu memunculkan percekcokan dan yang lain. Coba nih kalau kita lihat gambaran utuhnya gitu ya, semua penistaan terhadap syariat Islam ini, apakah ini tidak memunculkan gangguan terhadap kerukunan umat beragama gitu? Dan penistaan itu dibenarkan atas dasar apa? Hak kebebasan berpendapat. Berarti demokrasi sendirilah yang menyebabkan adanya kerusakan dalam kerukunan antar umat beragama gitu loh. Kenapa? Karena tadi kebebasan-kebebasan itu. Maka kondisi ini tidak bisa kita biarkan berlama-lama, karena kalau tidak ya akhirnya tadi itu yang sangat berbahaya gitu ya. Bahaya paling besarnya adalah hingga kaum muslimin itu dikhawatirkan gitu ya, mereka hanya akan diam saja dan kemudian kondisinya mereka akan teralihkan gitu ya, kemudian mereka tidak yakin dengan syariat ini yang paling berbahaya nantinya. Memang kalau kita mau jujur gitu ya, dengan kondisi saat ini ya pasti akan ada tujuan-tujuan ke sana untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam gitu. Kenapa? Karena di dalam hadis pun gitu ya, dikatakan oleh Rasulullah, kalian akan mengikuti gitu ya umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga mereka ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Nah, itulah yang diinginkan oleh mereka para pembenci Islam kan begitu. Maka kita tidak berharap akan hal itu, dan kita balik lagi, yang mampu untuk menjaga kaum muslimin dan akidah mereka adalah syariat Islam yang diterapkan secara kafah, secara sempurna, secara totalitas. Dan insya Allah tidak akan ada lagi yang berani untuk menghinakan syariat-syariat Islam tadi. Ngomong ya mungkin itu deh. Ya baik Kak, dan mengingat mungkin udah menunjukkan menit ke-52 ya, kira-kira kita langsung kesimpulan boleh Kak? Gitu ya. Baik, jadi kalau kita lihat ya dengan kondisi saat ini ya, kasus penistaan agama yang terus berulang gitu ya, dan ini yang menjadi korbannya itu pasti kaum muslimin, pasti syariat Islam begitu ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa demokrasi itu adalah sistem yang telah gagal untuk memberikan ketenangan di dalam kehidupan ya bermasyarakat gitu loh. Dan demokrasi itu adalah hayalan ya, kalau kakak membahasakannya adalah hayalan. Kalau kita mau mencapai kehidupan yang rahmatan lil alamin, demokrasi tidak akan pernah memberikan hal itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kebebasan beragama tadi banyak faktanya gitu ya, termasuklah Islam yang disudutkan, atau kayak tadi adanya Ahmadiyah, adanya kemudian kayak pesugihan dan lain-lain itu, kalau kita lihat ya kenapa masih dibenarkan, itu kan berarti adanya kebebasan gitu ya, kebebasan yang difasilitasi gitu. Dan kemudian kita lihat lagi banyak fakta-fakta yang dari pesugihan pun ya menyebabkan kerusakan gitu ya, menyebabkan kemudaratan. Nah, ini kalau kita kita telisik lebih dalam, belum lagi kalau kita bicara tentang kebebasan berkepemilikan gitu ya, dalam asas demokrasi yang karena dia kebebasan berkepemilikan, maka siapapun boleh menguasai apapun, termasuk kekayaan alam dan yang lainnya, yang sejatinya itu ada aturan khusus di dalam Islam, di mana kalau kita bicara kekayaan alam ya, al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i kala iwan nar. Kaum muslimin itu bersyarikat atas 3 hal, padang rumput, air dan api. Dan apa yang dikiaskan ke ketiganya berarti tidak boleh dikuasai oleh individu ataupun swasta, tetapi harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Pada faktanya demokrasi menghantam itu, sehingga orang yang bermodal gitu ya, swasta yang punya modal itu bisa mengkooptasi
kekayaan alam satu negara dengan sangat luar biasa, dan pada saat itu juga akan menyebabkan ketimpangan ekonomi di dalam negeri itu, ya kan? Dan ini banyak sekali kita lihat faktanya. Maka dengan semua fakta ini, dari kebebasan berpendapat, kebebasan bertingkah laku, kebebasan beragama, kebebasan berkepemilikan, yang notabene gitu ya, ini berasal dari cara berpikir manusia semata yang justru menyebabkan banyak kerusakan, maka apakah kita akan tetap bertahan dengan kondisi ini? Dengan tetap bertahannya kita di kondisi ini akan menyebabkan banyaknya kemudaratan gitu ya, banyaknya kerusakan, dan ini tidak akan mungkin kita biarkan. Maka sebagai seorang muslim ya, sejatinya kita juga harus kembali kepada identitas kita sebagai muslim yang kafah gitu ya, muslim yang yang utuh gitu, tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya identitas di KTP saja, tetapi memang kita menerapkan Islam itu secara sempurna dalam hidup kita. Dan insya Allah inilah yang akan menyelesaikan semua persoalan, termasuk persoalan penistaan agama yang terus berulang gitu deh. Iya, baik, terima kasih Kak. Dan rekan-rekan, demikianlah untuk obsesi kita di siang hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Nida tadi bermanfaat untuk kita. Terlebih-lebih kita sekarang harus memang bisa mewaspadai yang namanya penistaan agama, apalagi untuk agama Islam ya. Banyak banget yang sudah terjadi, dan bukan hanya yang baru-baru ini, kayaknya yang itu ya Kak, konten YouTube itu ya. Iya. Kemudian ada yang lebih terbaru lagi nih rekan-rekan, soal remix azan ya. Iya, Azan di benar. remix apa segala macam gitu kan. Yang mungkin bagi sebagian orang dia diam bukan karena dia nggak bisa, bukan karena nggak mau berbuat apa-apa ya, tapi dia mungkin lagi bingung mau gimana untuk hal tersebut ya. Tapi mungkin setelah penjelasan dari Kak Nida tadi, mungkin kita harus bisa tahu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hal tersebut ya. Apalagi kita nggak tahu nih siapa yang membicarakan ataupun menjelek-jelekan agama kita. Bisa saja orang terdekat ataupun ya siapa saja mereka yang memang bisa mungkin masih dalam jangkauan kita nih rekan-rekan. Baik, kalau Anda pamit undur diri dari ruang dengar Anda, terima kasih sudah bergabung bareng kita di siang hari ini rekan-rekan. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Mau yang beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata Itu yang minus, terbaru kan Kak? silindris,